Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang kamu di mata orang-orang di sekitarmu. Jadi kita akan lihat prediksinya. Apa sih pandangan orang ke kamu? Gitu ya. Jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita saat ini, kamu di mata orang-orang di sekitar kamu. Jadi kita akan lihat pandangan orang-orang melihat kamu itu seperti apa. Kita akan lihat prediksinya. Wow. Oke. Jadi di sini yang aku lihat, kamu ini sebenarnya seseorang yang banyak mengejutkan ya. Kamu ini tipe orang yang tidak bisa ditebak. Jadi karena mungkin kamu tipe orang yang jika kenal sama seseorang atau mungkin baru kenal, awal-awal orang akan mengira kamu ini orangnya diam dan kalem. Itu kelihatannya ya. Jadi orang memandang kamu itu seseorang yang tidak banyak bicara. Tapi ternyata pas udah kenal dekat sama kamu orangnya seru banget. Kamu orangnya simple, kamu orangnya asik ya. Dan kamu tuh bisa bawa keadaan. Jadi ketika dalam posisi kamu ini baru kenal sama seseorang, orang melihat kamu itu ya sosok seseorang yang tidak banyak bicara. Kamu baik ya, tetapi ketika udah kenal, orang itu merasa nyaman banget dekat sama kamu karena keasikan dalam diri kamu gitu. Kamu juga bisa menata cara berbicara kamu gitu sama orang-orang yang terdekat sama kamu, apalagi orang yang baru kenal sama kamu ya. Karena kamu itu, aku lihat di sini tipe orangnya banyak memperhatikan dulu ya. Jika baru kenal, kamu harus lihat dulu dia ini karakternya sama nggak sih sama kamu gitu, masuk nggak ketika diajak bicara gitu. Kamu kayak ngelihat dulu keadaan dulu gitu, baru bersikap gitu. Sekiranya dia itu sefrekuensi sama kamu, kamu bisa seru banget gitu, kamu bisa asik, baru kamu mau bergabung gitu. Kayak memang melihat sisi baiknya orang dulu ya. Ya tetapi namanya manusia ya teman-teman, tidak bisa harus dilihat dari sisi baiknya terus gitu. Tapi pasti akan ada sisi buruknya. Tetapi di sini orang memandang kamu itu penuh dengan kejutan. Kamu itu tidak bisa ditebak orangnya. Kamu dengan penuh kayak tipe orang yang wah gitu. Nanti kaget gitu orang lihat karakter kamu itu gitu. Jadi tidak seperti yang orang kira-kira. Dipikirnya ketika lihat mukanya dia ini banyak omong, banyak bicara gitu ya. Tapi orang memandang tuh kamu itu seperti kalem gitu, nggak banyak bicara. Pas baru kenal, baru mereka menyadari bahwa asik banget berteman sama kamu, deket sama kamu, ngobrol sama kamu. Nah kamu bisa membawa keadaan gitu. Kamu bisa membawa posisi kamu gitu ya. Itu pandangan orang di sekitar kamu ya. Kamu juga tipe orang yang nggak pernah bisa dibilang bosenin ya. Kamu tipe orang yang bisa dibilang enak gitu, asik. Jadi orang tuh tidak merasa bosan saat kenal, saat ngobrol, saat deket sama kamu ya. Kamu di mata orang banyak sisi bahagianya. Jadi mungkin kamu tipe orang yang tidak terlalu terbuka jika kamu ada masalah, jika kamu ada konflik, atau mungkin ada beberapa beban di dalam kehidupan kamu pintar untuk menutupinya. Jadi orang melihat kamu tuh bahagia terus gitu, kok dia ini nggak pernah sedih, kok dia ini nggak pernah ada masalah, karena orang melihat mungkin keceriaan kamu gitu ya. Terus lagi kamu juga mampu di sini ya untuk menutupi semua masalah kamu. Padahal kamu kalau ada masalah itu kadang buat kamu sampai kepikiran terus ya. Kamu kalau ada masalah itu sampai membuat kamu benar-benar mungkin sampai menangis, mungkin sampai sedih, tetapi kamu menutupinya dari orang-orang di sekitar kamu. Jadi seolah-olah orang tuh melihat kamu itu dalam posisi, apalagi orang sekitar kamu ya, teman dekat kamu atau keluarga, jadi kayak ngeliat kamu itu dalam posisi ceria terus gitu, kayak nggak ada masalah gitu ya. Kamu itu yang aku lihat di sini mencoba untuk berusaha ya untuk memperlihatkan kesusahan kamu. Kamu tipe orang yang
berusaha untuk menutupi semua masalah yang ada di dalam diri kamu ya. Jadi di mata orang sekitar kamu itu selalu bahagia, sampai membuat orang-orang banyak iri sama hidup kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah memiliki atau mungkin saat ini memiliki teman, sahabat atau teman dekat ya. Orang itu mengira kamu itu saat berbicara atau cerita dalam keadaan yang benar-benar plong gitu, dalam keadaan yang benar-benar tidak ada beban gitu. Kamu mampu menutupinya sendirian, walaupun bisa dibilang di sini ketika kamu ada masalah, ketika kamu ada beban sampai membuat kamu tuh stres gitu. Tetapi kamu mampu ketika kamu menempatkan diri kamu pada orang gitu, orang-orang sekitar kamu, teman kantor atau mungkin sahabat-sahabat kamu atau mungkin teman kuliah kamu pintar, kamu pandai gitu. Bagaimana caranya kamu membawa gimmick muka kamu itu menjadi gimmick yang bahagia gitu. Jadi seolah-olah teman dekat kamu, orang yang melihat kamu, orang yang kenal sama kamu, tetangga kamu itu mengira kamu tuh bahagia, sehingga orang itu terbawa seperti ada keirian gitu. Jadi ada kayak nggak suka lah sama kehidupan kamu yang kok seneng terus itu, nggak pernah ada masalah, nggak ada beban gitu, kok kayak hidupnya lempeng aja gitu. Jadi ada perasaan yang iri gitu. Orang siapapun yang melihat kamu atau teman dekat kamu itu iri gitu sama kamu, orang di sekitar kamu. Karena kamu mampu untuk menutupi kesulitan kamu gitu. Makanya di sini buat teman-teman mungkin banyak ya yang memiliki teman, sahabat, atau mungkin tetangga, atau mungkin teman-teman dekat di sekitar kamu gitu ya, orang-orang di sekitar kamu. Harus tetap berhati-hati ya teman-teman. Jika kamu kesulitan atau mungkin kamu banyak masalah atau lagi banyak beban, lebih baik tidak usah diceritakan, karena banyak orang yang tidak suka sama kamu dengan posisi kamu, tentang diri kamu. Itu banyak yang tidak suka. Takutnya nanti orang semakin iri melihat kamu bahagia, dan jika kamu cerita tentang keadaan, kesulitan, bukan berarti dia itu bakal sedih. Kebanyakan sih malah turut senang gitu dengan keadaan kamu saat ini, karena memang orang-orang di sekitar kamu tuh banyak tidak suka dengan kondisi dan keadaan kamu saat ini. Jadi lebih cenderung iri lah gitu ya. Makanya hati-hati dalam berteman ya, hati-hati dalam memilih teman, karena kita tidak tahu ya, namanya manusia ya. Rambut bisa sama hitam ya teman-teman, tetapi perasaan manusia kita tidak bisa tahu. Makanya di sini kalau bisa memang memendam ya, sebaiknya memendam ya. Kalau ingin ceritakanlah pada seseorang, atau mungkin sama pacar kamu, sama suami kamu, sama ibu kamu, sama ayah kamu, orang yang benar-benar kamu percaya bakal bisa menyimpan rahasia. Karena sejatinya manusia itu pasti akan bisa membongkar gitu. Ketika kita konflik, ketika kita sama orang-orang terdekat kita bermasalah, semua aib kita itu pasti akan dibongkar. Makanya hati-hati dalam memilih teman curhat ya, karena takutnya semua yang kamu ceritakan pada teman-teman kamu itu kebongkar. Karena memang banyak di sekitar kamu, di sekeliling kamu itu banyak yang tidak suka sama kepribadian dan kehidupan kamu saat ini. Apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu punya, mereka atau mungkin orang terdekat kamu ini sangat tidak suka dan bisa jadi mencontoh gitu. Karena gaya style kamu, penampilan kamu itu keren gitu. Jadi membuat orang itu merasa tidak ingin tersaingi sama yang ada di dalam diri kamu ya. Jadi terus tetap hati-hati dalam memilih temannya, karena di sini yang aku lihat banyak orang-orang yang iri sama hidup kamu ya. Dan kamu juga di sini tipe yang kalau udah deket sama orang, kamu mampu membuat suasana asik dan menyenangkan. Tapi tetap hati-hati ya dalam memilih teman untuk dijadikan pendengar kamu ya. Karena semua bisa terjadi. Takutnya karena dilihat kamu banyak bahagianya, jadi banyak yang gak suka sama kamu. Karena yang itu tadi, iri tadi ya, karena kebahagiaan tadi dan yang kamu miliki saat ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu di mata orang-orang di sekitar kamu ya banyak hal baiknya. Padahal mereka tidak merasa di posisi kamu di saat ini yang kamu rasakan. Mereka hanya melihat dari luarnya saja gitu ya. Apalagi di sini mungkin kamu memiliki percintaan yang baik, kamu memiliki pasangan yang romantis, atau mungkin kamu memiliki pasangan yang sayang sama kamu, yang membuat orang juga iri, seolah-olah kamu itu bahagia terus gitu. Padahal di dalam hubungan itu kan tidak ada yang ini ya lurus aja ya, pasti ada konflik, ada permasalahan dan perdebatan ya. Jadi kamu itu dipandang orang seperti itu. Jadi kebahagiaan yang kamu miliki, yang kamu lihatkan itu kayak membuat orang itu ya itu tadi iri ke kamu. Jadi jangan salah menempatkan posisi ya teman-teman. Kalau kamu memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki seseorang yang sedang dekat sama kamu seperti teman-teman dekat gitu ya, teman kerja, teman kantor, teman kuliah, atau tetangga-tetangga, boleh untuk melihatkan kebahagiaan kamu. Jangan kamu lihatkan untuk kesusahan atau kesulitan kamu, karena memang
sejatinya namanya manusia pasti akan ada iri ya, sifat iri itu pasti akan mutlak, pasti ada gitu. Makanya kita harus mencoba bagaimana caranya kita mengatur porsi atau mungkin keadaan yang ada di dalam diri kita. Ya, apalagi di sini kamu juga tipe orang yang baik banget ya. Kamu tipe orang yang suka menolong, suka membantu. Kamu tipe orang yang mudah luluh juga gitu ya. Jadi itu sih yang membuat orang-orang itu memandang kamu sosok seseorang yang bisa dibilang baik juga gitu ya, karena kebaikan kamu, karena kelebihan kamu, karena kebahagiaan kamu yang kamu miliki, yang membuat orang itu banyak irinya ke kamu. Makanya hati-hati dalam memilih teman ya. Jadi sarannya buat kamu yaitu tadi ya, hati-hati dalam memilih teman dan pastikan bahwa pertemanan itu bisa dipercaya. Karena ya menurut aku sih, apalagi kita berteman dengan wanita sama wanita, laki-laki sama laki-laki, ya pasti akan ada iri-irinya, kecuali kita berteman sama lawan jenis ya. Nggak mungkin dia akan iri sama kamu, tetapi kalau kita sejenis itu pasti akan ada iri-irinya ya, namanya manusia ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah kamu di mata orang-orang di sekitar kamu. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa ini readingan untuk kamu, tetap semangat ya, mudah-mudahan langkah kamu ke depannya terus tetap bahagia. Mudah-mudahan kamu bisa menempatkan diri menjadi sesuatu diri yang masih lebih baik lagi ya dari saat ini ya. Mudah-mudahan orang menilai kamu masih dengan yang sangat baik, dan mudah-mudahan juga kamu terus tetap bahagia ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Oke Kak, jadi di sini kita akan lihat untuk 3 zodiak ya. Yang pertama ada Capricorn, yang kedua ada Gemini, dan yang ketiga ada Cancer ya. Jadi Cancer, Gemini sama Capricorn ya. Bisa cenderung di zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih di 3 zodiak ini ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.